Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tegar Victor Pratama Aritonang dari kelas E Indralaya dengan NIM 07011182328152. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum perburuhan di Indonesia. Sejarah hukum perburuhan di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Pada masa ini, peraturan perburuhan pertama kali diperkenalkan melalui beruji coba bentuk dalam kitab hukum perdata pada tahun 1838. Pemerintah kolonial juga mengeluarkan Coeli Ordonanti pada tahun 1840 yang mengatur sistem kerja paksa di perkebunan. Regulasi ini lebih banyak menguntungkan pihak kolonial dan kurang memperhatikan kesejahteraan buruh. Hukum pertahanan itu dimulai pada zaman perdagangan, yaitu di zaman orang yang memiliki budak-budaknya melakukan pekerjaan untuk kepentingan dan di bawah dominasi pemilik tersebut. Selanjutnya yaitu secara umum adalah kurang tepat karena sosiologis budak itu memanglah manusia, tetapi secara yuridis mereka itu adalah tidak lain daripada barang milik orang lain yang menguasainya penuh, mutlak, tak terbatas, baik dalam kehidupannya secara sosiologis maupun ekonomis, bahkan juga hidupnya. Sejarah hukum perburuhan yang telah berjalan beberapa masa yang dapat kita bagi dalam 3 fase yang terdiri dari yang pertama itu ada fase perbudakan, yang kedua itu fase pekerjaan rodi atau kerja rodi, yang ketiga itu fase kriminalisasi. Orang yang melakukan pekerjaan di bawah dan orang lain para budak tidak memiliki hak atas yang dimiliki mereka hanyalah kewajiban melakukan pekerjaan, kewajiban menjadi sebuah perintah, menepis sebuah petunjuk dan aturan dari pihak pemilik budak ini memiliki hak seperti hak meminta pekerjaan, hak mengatur pekerjaan, memberi perintah, pemeriksaan para budak juga bukan kewajiban pemilik budak karena baik sosiologis maupun yuridis tidak ada aturan yang dapat peraturan yang perbudakan. Di antaranya itu seperti yang pertama, peraturan tentang pendaftaran budak dari tahun 1819, yang kedua itu peraturan tentang pajak atas kepemilikan budak dari tahun 1820, yang ketiga peraturan larangan menyangkut budak yang masih kanak-kanak dari tahun 1829, yang keempat itu peraturan tentang pendaftaran anak budak dari tahun 1823, dan yang kelima itu peraturan tentang penggantian nama dari para budak dari tahun 1830. Yang terakhir, peraturan tentang pembebasan perbudakan bagi pelaut yang disajikan budak dari tahun 1844. Oke, yang kedua itu masa kerja rodi atau kerja paksa. Sejak dahulu kala dari para penduduk, anggota suku atau anggota desa dimintakan pekerjaan yang harus dilakukan untuk kepentingan bersama dan untuk suku atau desa sebagai kesatuan yang dilakukan juga untuk keperluan kerajaan. Pekerjaan yang mula-mula merupakan pembagian pekerjaan antara sesama anggota untuk keperluan dan kepentingan bersama, karena keadaan dan alasan berkembang menjadi kerja paksa untuk kepentingan seseorang atau pihak lain dengan tidak dibayar upah. Jika pekerjaan itu untuk suku atau desa yang ditujukan untuk membantu menyelenggarakan keramaian, pemeliharaan kebersihan, membantu rumah tangga kepala suku, membantu pembuatan rumah, maka bila pekerjaan untuk kepentingan company atau government dan pembesarnya adalah semata-mata kerja paksa atau kerja rodi digolongkan dalam 3 golongan, yakni yang pertama itu rodi government. Rodi untuk rodi ini
prodi untuk kepentingan government dan para pegawainya, atau biasa disebut higher Indians. Yang kedua itu prodi perorangan, yang mana di sini prodi untuk kepentingan kepala-kepala dan pembesar-pembesar Indonesia, atau biasa di dalam bahasa Belanda disebut dengan Persoonlijke Diensten. Dan yang ketiga itu prodi desa. Prodi ini untuk kepentingan desa atau desa diensten. Oke, yang terakhir itu masa punal sanksi. Sistem perburuan ini masih sangat tradisional dan belum ada regulasi formal yang mengaturnya. Hubungan kerjanya masih berdasarkan hukum adat dan sangat dipengaruhi oleh sistem feodal. Sistem kerja dari masa ini, yang pertama itu struktur hierarki. Contohnya itu seperti tuan tanah atau bangsawan sebagai pemberi kerja, mandor sebagai pengawas, buruh atau pekerja di level terendah. Ada juga jenis-jenis pekerjaan pada masa ini seperti pertanian, perkebunan, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan rumah tangga. Adapun juga ketentuan-ketentuan kerja pada masa ini seperti waktu kerja, contohnya tidak ada pembatasan jam kerja, umumnya dari matahari terbit hingga terbenam. Istirahatnya tergantung kebijakan tuan tanah. Dan juga sistem upah pada masa ini, contohnya itu pembayaran dengan hasil panen, sistem bagi hasil, terkadang juga hanya diberi makanan dan tempat tinggal, dan tidak ada standar upah minimum. Ada juga sanksi-sanksi pelanggaran seperti bagi pekerja, sanksinya yaitu hukuman fisik, pemotongan upah, pengusiran. Dalam kasus berat juga bisa dikenai punal sanksi. Dan pelanggaran yang diatur, yang pertama itu seperti pencurian hasil kerja, pembangkangan terhadap majikan, kelalaian kerja berat, dan pengkhianatan pada tuan tanah. Ada juga hak dan kewajiban, yaitu kewajiban pekerja misalnya, contohnya itu loyal kepada pemberi pekerja, mengerjakan tugas sesuai perintah, mematuhi aturan adat, tidak boleh berpindah kerja tanpa izin. Ada juga hak pekerja tapi sangat terbatas, seperti mendapat tempat tinggal, mendapat makanan, perlindungan dari tuan tanah, dan izin beribadah. Sistem pengawasan pada masa ini dilakukan oleh mandor, dan juga pengawasan langsung dilakukan oleh tuan tanah, serta melibatkan tokoh adat dan sistemnya pelaporan berjenjang. Penyelesaian konfliknya seperti mekanisme diselesaikan secara adat, melibatkan tetua kampung. Keputusan final ada di tangan tuan tanah dan bisa berujung pada punal sanksi. Jenis-jenis konfliknya itu bisa seperti perselisihan upah, perlakuan tidak adil, pelanggaran aturan kerja, konflik antar pekerja. Perkembangan dan perubahannya itu mulai berubah saat pada masa kolonial. Pengenalan sistem kerjanya sudah modern, masuknya buruh, pengaruh pergerakan buruh, dan peralihan ke sistem kontrak kerja. Ada juga dampak positif dan dampak negatif dari masa ini. Seperti dampak positifnya yaitu terciptanya struktur kerja yang teratur, terjaganya stabilitas sosial, terpeliharanya tradisi adat. Dan dampak negatifnya itu seperti eksploitasi pekerja, ketidakadilan sistem, tidak ada perlindungan hukum, dan ketergantungan pada tuan tanah. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah hukum perburuan Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang tidak mengenankan yang saya ucapkan. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.